Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritelo Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan program pemerintah dalam hal mengangkat Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Dan sebelumnya saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer dan saya pastikan bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini oleh JPNN menyediakan satu informasi yang mana informasi ini adalah merupakan informasi penting diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer yang mana Ketua Umum Honorer kategori 2 Teknis Administrasi Security Instansi Pusat Nelangsa minta diperjuangkan. Ingat Bapak Ibu ya, Ketua Umum Honorer kategori 2 Teknis Administrasi menyampaikan bahwa security instansi pusat Nelangsa minta diperjuangkan. Nah, apakah benar hal ini Bapak Ibu? Dan seterusnya pertanyaan, apakah wajar para security ini diperjuangkan untuk menjadi ASN? Simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sering menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi penting terkait dengan perjuangan dan upaya pemerintah untuk menyejahterakan para honorer di negeri ini. Ketua Umum Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi kategori 2 FHTTA K2 Indonesia, Rianto Agung Subekti, menyampaikan perjuangan mendapatkan status sebagai aparatur sipil negara ternyata bukan hanya yang bekerja di instansi daerah. Ingat Bapak Ibu ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum atau Ketua Forum FHTTA K2 Indonesia ini menyampaikan perjuangan mendapatkan status ASN ternyata bukan hanya yang bekerja di instansi daerah, demikian dengan instansi pusat, tetapi ada yang lain juga yang merupakan oknum yang memang ingin diangkat menjadi ASN. Dia menyebutkan bahwa banyak tenaga honorer non-aparatur sipil negara atau non-ASN seperti security di instansi pemerintah pusat menitipkan nasibnya untuk diperjuangkan. Jadi sungguh luar biasa Bapak ya, keinginan masyarakat untuk menjadi aparatur sipil negara. Terbukti dengan security menitipkan pesan kepada para pejuang ASN supaya nasibnya juga diperjuangkan untuk diangkat menjadi ASN. Security di instansi pusat hanya bisa bersuara kepada kami, minta ikut diperjuangkan. Mereka takut bicara karena khawatir kontraknya tidak diperpanjang. Ini kata Kang Itong, sapaan akrabnya kepada jpnet.com pada Senin 31 Juli, 2 hari yang lalu. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu ya, sampai-sampai security juga menyampaikan ini dan menitipkan pesan supaya nasibnya disampaikan kepada pemerintah. Cuman di sini yang kasihannya karena mereka takut bersuara karena memang nanti bisa terancam dengan perpanjangan kontrak kerjanya. Dia mengaku setiap kali beraudiensi dengan pejabat di sejumlah instansi pusat, ada titipan amanat dari para security. Mereka tidak muda lagi dan belum diangkat sebagai aparatur sipil negara. Tentunya ini adalah satu hal yang menjadi PR pemerintah walaupun belum ada regulasinya. Tetapi di sisi lain juga adalah suatu hal yang wajar bila para security ini bekerja di instansi pemerintah.
wajar kalau ingin menyampaikan perjuangannya untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Kang Itong terkaget-kaget melihat fenomena tersebut. Nggak nyangka honorer pusat juga nasibnya kayak kami yang di daerah. Bedanya, kami bisa bersuara keras, honorer pusat cuma bisa mendukung diam-diam, ucapnya. Lebih lanjut dikatakan Kang Itong, saat aksi honorer kategori 2 baru-baru ini di Jakarta, ada kejadian aneh. Biasanya jika ada agenda perjuangan honorer kategori 2, baik ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, demikian dengan Badan Kepegawaian Negara, maupun di kantor Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, banyak pentolan merapat di sekretariat rumah honorer. Nah, ada pendengar ini berarti ingin bersama-sama berjuang mungkin Bapak Ibu ya. Namun saat aksi itu tidak ada yang merapat. Usut punya usut, ternyata honorer kategori 2 DKI Jakarta tidak berani bergabung dalam pergerakan perjuangan FHTTA K2 Indonesia. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Tentunya ada satu hal ya, mungkin tidak berani kelihatan apabila melakukan sampai perjuangan itu, nantinya akan terancam, bisa dicopot, atau bisa di-PHK, atau mungkin kontrak kerja tidak akan diperpanjang. Ternyata ada rasa takut dan khawatir dari para honorer kategori 2 jika bergabung dalam perjuangan ini. Pengabdian teman-teman honorer kategori 2 di DKI selama ini bisa terancam. Mereka bisa dimutilasi di tempat yang jauh atau bahkan dipecat. Ada apa ini ya? Inilah yang menggelayut dalam benak kami, cetusnya. Lantaran masa honorer tidak sebanyak yang diperkirakan, Itong akhirnya memasang banner perjuangan yang sudah dipersiapkannya dari Banyuwangi di pagar parkir IRTI Monas. Tujuannya, biarlah bicara oleh pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memarkirkan mobil atau motor di parkiran IRTI Monas. Jadi ini adalah satu informasi Bapak Ibu ya, terkait dengan bagaimana perjuangan para honorer sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Forum FHTTA kategori 2 Indonesia, yang mana Security Pusat juga menitipkan pesan kepada Ketua Umum Forum FHTTA kategori 2 Indonesia supaya nasibnya diperhatikan sebagaimana dengan perhatian pemerintah pada honorer lainnya. Demikian informasinya, supaya hal ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.